Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas akuntansi A3. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan bab 11 tentang operasional audit dan jasa asuransi lainnya. Dan sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Marita Anggraini NIM 100, yang kedua Ayu Kurniawati Aplan NIM 160, yang ketiga Nurul Kusnul Khotimah NIM 238, yang keempat Happy Valentina NIM 224, dan yang terakhir saya sendiri Windawati NIM 064. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari audit. Audit operasional dikenal sebagai audit manajemen. Pengertian audit operasional menurut Leslie R. Howard 2000, audit manajemen merupakan penyelidikan suatu usaha dari tingkat yang tinggi ke bawah untuk meyakinkan bahwa manajemen yang sehat berjalan sesuai dengan prosedur. Dengan demikian, memudahkan hubungan yang paling efektif dengan dunia luar dan organisasi lainnya. Menurut Mulyadi dan Kanaka 1998 adalah audit operasional merupakan suatu review secara sistematis mengenai kegiatan organisasi atau bagian daripadanya dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Yang pertama, proses yang sistematis. Seperti dalam audit laporan keuangan, audit operasional juga mencakup serangkaian langkah atau prosedur yang terstruktur dan terorganisasi. Aspek ini mencakup perencanaan yang tepat, mendapatkan dana secara objektif, serta menilai bukti yang berkaitan dengan aktivitas yang diaudit. Yang kedua, menilai operasi organisasi. Penilaian operasi organisasi didasarkan pada suatu kriteria yang ditetapkan atau yang disetujui dalam audit operasional. Kriteria sering dinyatakan dalam standar kinerja yang ditetapkan oleh manajemen, namun dalam beberapa hal standar-standar ini mungkin juga ditetapkan oleh industri. Kriteria penilaian organisasi ini sering kali kurang jelas didefinisikan dibandingkan kriteria yang digunakan. Dalam laporan audit, laporan keuangan, pemeriksaan operasional mengukur tingkat korespondensi antara kinerja aktual dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Yang ketiga, efektivitas, efisiensi, dan ekonomi operasi. Tujuan utama dari audit operasional adalah membantu manajemen organisasi yang diaudit untuk dapat memperbaiki efektivitas, efisiensi, dan ekonomi operasional organisasinya. Ini berarti bahwa audit operasional memfokuskan pada masa yang akan datang, dan hal ini berlawanan langsung dengan audit laporan keuangan yang mempunyai fokus historis. Yang keempat, melaporkan pada orang yang tepat. Penerima laporan audit operasional yang tepat adalah manajemen atau individu yang meminta diadakannya audit, kecuali kalau pelaksanaan audit tersebut diminta oleh pihak ketiga dan pembagian laporan dilakukan tetap dalam entitas bersangkutan. Dalam kebanyakan hal, Dewan Komisaris atau panitia audit menerima salinan laporan audit operasional. Yang kelima, rekomendasi atau perbaikan. Tidak seperti audit laporan keuangan, suatu audit operasional tidak berakhir sampai dengan pelaporan hasil temuan audit, melainkan diperluas untuk dibuatkannya rekomendasi-rekomendasi yang bertujuan untuk perbaikan manajemen organisasi yang diaudit. Adapun jenis-jenis audit, yang pertama audit laporan keuangan. Berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang kedua, audit operasional.
Berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi entitas dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu. Dalam audit operasional review yang dilakukan tidak terbatas pada akuntansi, tetapi dapat mencakup evaluasi atas struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan semua bidang lain di mana auditor menguasainya. Yang ketiga, audit kepatuhan. Berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan memeriksa bukti-bukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah sesuai dengan peraturan tertentu. Adapun tahap-tahap audit operasional. Yang pertama, memilih audit. Yang kedua, merencanakan audit. Yang ketiga, melaksanakan audit. Dan yang keempat, melaporkan dan melakukan tindak lanjut. Kebutuhan audit. Jasa auditing yang digunakan di kalangan pengusaha, pemerintah, dan lain-lain pada hakikatnya adalah untuk mengurangi resiko informasi antara dua pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini adalah manajemen sebagai pembuat laporan dan user sebagai pemakai laporan. Hal ini dikarenakan semakin kompleksnya kondisi masyarakat yang memungkinkan para pengambil keputusan akan memperoleh informasi yang tidak dapat dipercaya dan tidak dapat diandalkan. Pada umumnya hal ini disebabkan satu, hubungan yang tidak dekat antara penerima dan pemberi informasi. 2. Data yang ada berlebihan. 3. Transaksi pertukaran yang terlalu kompleks. Jasa asuransi. Pengertian jasa asuransi yaitu jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Pengambil keputusan memerlukan informasi yang handal dan relevan sebagai basis untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, mereka mencari jasa asuransi untuk meningkatkan kualitas informasi yang akan dijadikan basis pengambilan keputusan. Jasa asuransi dapat disediakan oleh profesi akuntan publik atau berbagai profesi lain. Contoh, jasa asuransi yang disediakan oleh profesi lain adalah jasa pengujian berbagai produk oleh organisasi konsumen atau non-profit organization. Jasa pemeringkatan televisi atau television rating, dan lain-lain. Jasa atestasi. Salah satu tipe jasa asuransi yang disediakan profesi akuntan publik adalah jasa atestasi. Jasa atestasi adalah jasa yang diberikan oleh profesi akuntan publik, di mana profesi akuntan publik akan mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan kesimpulan atas keandalan asersi tertulis yang dibuat dan dipertanggungjawabi pihak lain. 3 jenis atestasi. Yang pertama, ada audit atas laporan keuangan historis, yaitu bentuk jasa atestasi di mana auditor menerbitkan suatu laporan tertulis yang berisi pendapat apakah laporan keuangan dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 2. Review atas laporan keuangan historis. Banyak perusahaan non-publik yang menerbitkan laporan keuangan kepada berbagai pemakai, tetapi tidak bersedia membiayai audit atas laporan tersebut. Dalam kondisi seperti ini, akuntan publik dapat membantu menyediakan jasa review. Audit dan review berbeda dalam hal luasnya. Pemeriksaan dan jaminan keakuratan. Audit dilaksanakan dengan pemeriksaan skala luas untuk mengumpulkan bahan bukti memadai dalam rangka memberikan jaminan yang tinggi atas keakuratan laporan akuntansi. 3. Jasa atestasi lainnya. KAP dewasa ini mengembangkan jasa-jasa baru, misalnya atestasi atas laporan keuangan prospektif atau prakiraan dan proyeksi
data statistik atas hal-hal investasi untuk organisasi seperti reksadana, karakteristik perangkat lunak komputer, jasa asuransi, dan aktivitas jasa. Yang pertama, pengendalian atas risiko yang berhubungan dengan investasi mencakupi kebijakan yang terkait dengan derivatif. Aktivitas jasanya menilai perusahaan dalam praktik investasi perusahaan untuk mengidentifikasi dan menentukan efektivitasnya. 2. Penilaian risiko pengumpulan, distribusi, dan penyimpanan informasi digital. Aktivitas jasanya menilai risiko keamanan dan pengendalian yang terkait dengan data elektronik, mencakup memadainya penyimpanan pendukung dan di luar lokasi. 3. Penilaian risiko kecurangan dan tindakan ilegal. Membuat profil risiko kecurangan dan menilai kecukupan sistem dan kebijakan perusahaan dalam mencegah serta mendeteksi kecurangan dalam tindakan ilegalnya. 4. Kepatuhan pada kebijakan dan prosedur perdagangan. Aktivitas jasa menelaah transaksi antara rekanan dagang untuk meyakinkan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan perjanjian, mengidentifikasi risiko dalam perjanjian tersebut. Yang terakhir, audit lingkung. Aktivitas jasanya menilai apakah kebijakan dan praktik perusahaan memastikan bahwa perusahaan tersebut memenuhi standar dan hukum lingkungan. Jasa dalam informasi. Yang pertama, web search service untuk menghadapi peningkatan kebutuhan akan jaminan atau keyakinan yang berkaitan dengan transaksi usaha bisnis melalui internet. AICPA, American Institute of Certified Public Accountants, dan CISA, Canadian Institute of Chartered Accountants, bergabung membentuk jasa asuransi web search. CPS firm yang telah memperoleh izin menjalankan jasa ini menyediakan jaminan atau keyakinan yang memadai bagi pengguna atau web situs di mana CPS elektronik web search melampirkan tanda pada web situs. Segel ini memberikan keyakinan bagi para pengguna bahwa pemilik web situs dalam praktik usahanya, integrasi transaksi, dan pemrosesan informasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Web trust adalah jasa atesi dan web trust seal adalah tanda yang mewakili laporan profesi akuntansi publik CPA atas asersi manajemen mengenai pengungkapan praktek e-commerce. 3. Search Service. CPA dan CISA bergabung membentuk Search Service untuk menyediakan jasa asuransi mengenai keandalan sistem informasi. Search adalah salah satu jenis atesi untuk menilai dan menguji keandalan sistem dalam suatu area, seperti keamanan dan integritas data. Search dijalankan CPA untuk memberikan keyakinan memadai kepada manajemen, dewan direksi, atau pihak ketiga mengenai keandalan sistem informasi yang digunakan dalam menghasilkan informasi akurat atau real time. Jasa non-assurance adalah jasa yang dihasilkan oleh angkutan publik yang di dalamnya tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan, atau bentuk lain dari keyakinan.
Ada 3 jasa yang sering disediakan profesi akuntan publik. Yang pertama, yaitu jasa perpajakan. Kantor akuntan publik membantu klien menyusun surat pemberitahuan pajak tahunan untuk PPh, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu konsultasi manajemen. KAP membantu klien meningkatkan efektivitas operasinya, meliputi pemberian rekomendasi dan sejumlah saran mengenai pembenahan sistem akuntansi, pemanfaatan instalasi komputer, ikut serta menyusun strategi pemasaran, dan lain-lain. Yang ketiga, jasa akuntansi dan pembukuan. Banyak perusahaan kecil dengan staf akuntansi terbatas menyerahkan pembuatan laporan keuangannya kepada KAP atau melakukan tugas-tugas pembukuan. Kantor akuntan publik atau disingkat dengan KAP adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktek akuntan publik. Jasa-jasa tambahan yang biasanya diberikan oleh KAP meliputi jasa akuntansi dan pembukuan, jasa perpajakan, serta jasa konsultasi manajemen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.